Alhamdulillahi wahbil atiyah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa fin nufusi zakiyah, amma ba'. Puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah. Selawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada dan sahabat beliau sekalian, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Judul khutbah tausiah kita hari ini, takhalli dan tahalli. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati padahal mati kamu dalam keadaan Islam. Takwa merupakan sebuah pemberian Allah kepada hambanya, suatu pemberian yang cukup berharga, yang terletak di dalam setiap hati manusia yang beriman. Merupakan sebuah nur yang dengannya menjadi modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian makna takut, ianya lamati, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, dan tidak ada satupun orang yang tahu apakah orang itu takwa atau tidak. Sehingga ketika orang bertanya, apa itu takwa? Definisinya yang sebenarnya ini nggak bisa kita memberikan definisi. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, beliau hanya menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Artinya Rasul mengisyarahkan kepada hati. Sehingga untuk bisa dipahami apa itu takwa yang sesungguhnya, para jumhur ulama bersepakat supaya orang bisa membayangkan, orang bisa mengerti seperti apa takwa.
Sehingga para jumhur ulama bersepakat hiya imtisarul awamirillah wajtinabun nawahihi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini pada hakikatnya adalah implementasi daripada takwa. Seperti seseorang takut daripada harimau, maka ia lari. Jadi tandanya bahwa ia takut karena ia lari. Sehingga dalam Al-Quran mulai daripada awal surah Al-Baqarah dan juga di dalam surah-surah yang lain banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri atau kriteria daripada orang yang bertakwa. Tapi hakikat daripada takwa itu adalah di dalam hati. Kita tahu bahwa seseorang itu takwa, ia melaksanakan semua perintah Allah dan ia menjauhi segala larangannya. Baru kita tahu bahwa orang itu bertakwa. Takwa itu terletaknya dalam hati. Maka fala tatimmu illa bitakhalli an kulli razilatin. Takwa itu tidak akan menetap di dalam sebuah hati yang kotor. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli razilatin. Maka ketakutan hamba Allah kepada Allah tidak akan sempurna illa bitakhalli, kecuali dengan mengosongkan hati daripada tiap-tiap yang buruk. Pilih hati. Karena modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Yang kita mampu kita selamatkan kedua-duanya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi apabila kedua-duanya tidak mampu kita selamatkan, maka kita termasuk daripada orang yang rugi. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal dengan amal yang saleh, amal kebaikan, bahwa sesungguh baginya surga yang ia akan kekal di dalamnya. Iman yang mana ia menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, iman yang selamat. Amal yang mana yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Jawabannya amal yang selamat. Inilah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melakukan berbagai macam banyak amal kebaikan-kebaikan. Apabila amal itu mampu kita selamatkan. Iman yang kita beriman hari ini, iman yang akan bermanfaat kepada kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mampu menyelamatkan iman. Ketika kita tidak mampu menyelamatkan iman, kita tidak mampu menyelamatkan amal yang saleh, maka hasilnya akan nihil, sia-sia. Maka inilah yang dikatakan fala tatimmu illa bitakhalli an kulli razilatin.
Artinya ketakwaan kita, kebaikan kita yang kita lakukan hari ini, apabila amal yang kita lakukan itu adalah dengan hati yang bersih. Kalau bisa saya umpamakan, takwa adalah bagaikan air yang begitu steril, yang bisa bermanfaat kepada kita untuk kita konsumsi dan lainnya. Ketika air itu kita isikan, kita masukkan ke dalam sebuah botol yang kotor, maka air yang cukup steril itu tidak akan manfaat kepada kita. Kacau kaca saboh, kami bak pengisian ulang. Sementara yang botol yang kita ambil itu daripada tempat sampah, kaca kuto, kaca bermacam-macam kotoran di dalamnya. Kemudian kita bawa kepada tempat pengisian ulang, kemudian diisi air yang cukup steril. Kemudian kita bawa pulang. Apakah air itu bisa kita konsumsi? Apakah air itu bisa bermanfaat kepada kita? Jawabannya pasti tidak. Bahkan jangankan manusia, kadang-kadang mutajuk kameng pun hanijib. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita isi air yang steril ke dalam botol tersebut, maka terlebih dahulu botolnya yang harus kita bersihkan. Botolnya yang harus kita steril dulu. Kemudian baru kita masukkan air yang begitu steril, yang sudah disteril dari sedemikian rupa. InsyaAllah air itu bermanfaat. Tapi kalau tidak akan bermanfaat. Begitu pula halnya dengan semua amal-amal kebaikan yang kita kerjakan selama ini. Apakah yang kita lakukan itu salat, berzikir, puasa, haji, zakat, memberikan infak, sedekah, itu semua adalah amal-amal yang baik. Dan itu adalah bahagian daripada tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi ketika amal-amal itu semua dilakukan dengan hati yang kotor, yang di dalamnya ada takabur, ujub, tamak, riya, hasud, dengki, ini tidak akan bermanfaat. Amal yang kita lakukan ini tidak bisa mendampingi kita ke syurga. Walaupun di dunia kita membangun sebuah masjid yang begitu besar, kita melakukan haji puluhan kali, kita selalu berada di dalam masjid, tapi hati itu mengkuruk pari, hati terhasut. Maka amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah bagaimana kita upayakan bahwa amal itu mampu kita selamatkan. Bukan hanya banyak amal. Banyak amal adalah merupakan hal yang penting. Tapi jauh lebih penting adalah kita mampu menyelamatkan amal yang kita kerjakan. Maka apabila kita banding-banding antara banyak amal tidak mampu kita selamatkan, tapi kalau kita melakukan amal yang sedikit tapi mampu kita lakukan, lebih bagus kita lakukan yang sedikit ketimbang kita lakukan yang banyak atau yang besar tapi tidak mampu kita selamatkan. Pegang masjid apa tameh dirawat tu, bahkan sabah sirawat tu, tapi ria, ujub. Ini lebih bagus kita mengambil uang Rp1.000 kita masukkan ke dalam jalan masjid. Kita infakkan dengan tangan kanan kita tapi tidak diketahui oleh tangan kiri.
Itu lebih bagus. Kita tiap hari bersedekah, membantu para fakir miskin. Tapi ketika itu kita lakukan tidak berdasarkan ikhlas, ini lebih baik kita hanya membantu satu orang miskin ketimbang kita membantu banyak miskin. Inilah yang dimaksudkan dengan takhalli. Pilih hati. Jauh-jauh sebelum kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka hati ini adalah yang sangat penting. Maka kita sangat mudah baca ucapkan takwanya mudah dah. Semua orang mampu mengucapkan takwa, tapi implementasi takwa itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena kita selalu dihadang oleh musuh. Yang pertama, musuh yang ada berserta kita, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Karena ia selalu mengupayakan agar kita kufur kepada Allah. Dia tidak pernah berhenti-hentinya. Tiap saat ia mengganggu kita. Setiap saat ia mengajak kita kepada yang tidak baik, bahkan kepada kekufuran. Diupayakan kibancara katanya buka fi, supaya kita keluar daripada Islam. Tapi ketika ia tidak mampu membawa kita kepada kekufuran, alias kita bertahan, ia tetap tidak putus asa. Bagaimana upayanya supaya kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mukmin, kita Islam, tapi kita asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat kepada Allah, kita tidak melakukan semua perintah Allah, dan kita melakukan banyak larangan Allah Subhanahu wa taala. Nyo diupayakan. Rupanya itu juga tidak akan berhasil. Dia mengajak kita untuk meninggalkan ma'ruf, meninggalkan perintah Allah, dan melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, tidak mapan. Kita tetap salat, kita tetap haji, kita tetap puasa, kita tetap zakat, kita tetap selalu ke dalam masjid beriktikaf, melakukan salat berjamaah, menghadiri majlis ta'lim. Tapi ia tetap berupaya. Kiban caranya, buat yang ibu bonyan baik jika buat. Supaya pekerjaan kebaikan yang kita lakukan itu tidak menjadi sebuah amal yang bermanfaat kepada kita. Inilah yang harus kita berhati-hati. Berhati-hati dah. Dia selalu mendampingi kita. Mereka selalu mengupayakan itu. Mereka tidak pernah tidur. Apakah amal yang kita lakukan hari ini iktikaf di masjid? Kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah. Kita melakukan salat sunat, kita melakukan salat Jumat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan berselawat. Apakah amal yang kita lakukan ini mampu kita bawa pulang ke rumah? Apakah amalan ini yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga? Sampai mati kita mampu menyelamatkannya? Ini ada jawabannya di kita masing-masing. Kadang-kadang itanya amal yang kalau tak buat mana terah masjid kan selesai. Kadang-kadang amal yang tak buat mana kedai kopi kan selesai. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya nihil. Padahal saya banyak sekali saya menginfakkan harta saya kepada jalan Allah.
Saya banyak sekali melakukan salat sunat, berpuasa sunat, dan saya sudah puluhan kali saya haji. Tapi ketika kita bangun tidur, sesudah kita mati, semuanya tidak ada, seperti mimpi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, an-nasu niyamun wa idza matu istaikadu. Kehidupan di dunia adalah seperti manusia itu seperti orang mati. Fa idza matu istaikadu. Apabila mereka mati, maka baru mereka terkejut. Rupanya ketika terkejut, tidak ada salatnya di sampingnya, tidak ada hajinya, tidak ada sedekahnya, tidak ada infaknya, tidak ada semua kebaikannya. Kenapa? Sudah hancur. Nyo kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghancurkan itu semua? Bisa jadi dengan takaburnya, bisa jadi dengan ujubnya, bisa jadi dengan hasudnya, dengki, ria dan sebagainya. Ini adalah merupakan penyakit-penyakit yang menghancurkan semua amal-amal manusia. Inilah penyakit batiniyah. Yang kedua dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dengan jawarih-jawarih yang zahiriyah. Itu juga bahagian daripada alat untuk menghancurkan semua amal-amal kebaikan. Dengan kejahatan yang kita lakukan, maka hancurlah semua kebaikan-kebaikan. Maka oleh karenanya, jauh-jauh sebelumnya, kita yang perlu kita bersihkan adalah takhalli an kulli razalatin, bersihkan hati. Itulah yang dikatakan dengan syirik khafi. Itulah yang dikatakan dengan maksiat batin. Karena hakikat ibadah adalah muraqabah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan hati. Salat yang kita lakukan, sujud, rukuk, itu adalah merupakan bangsa duniawi. Tapi yang hakikatnya adalah ibadah yang amal yang saleh, yang menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga adalah itulah perjalanan hati kita. Kita sedekah Rp1.000 ikhlas karena Allah. Apa yang kita lakukan adalah semua kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berada di masjid pada hari ini, kita sama. Semuanya kita duduk di dalam masjid. Kita melakukan salat semuanya sama, bacaan sama, semuanya sama. Tapi nilai pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Pasti ada min plusnya, pasti ada lebih kurangnya. Antara si A dengan si B lebih baik, pahala lebih besar pahala si A ketimbang si B. Siapa yang menilai ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan tahalli an kulli faridatin fahiyat tariqul ladzi man salakahu ihtada wal urwatul usda. Yang kedua, sesudah kita melakukan dengan takhalli, kita bersihkan hati daripada berbagai macam penyakit-penyakit batin, baru kita masuk ke dalam tahalli. Tahalli. Makna tahalli adalah kita menghiasi hati kita dengan tiap-tiap kebaikan. Kita hiasi hati kita dengan kita berbuat salat kepada Allah, melakukan salat 5 waktu. Kita melakukan salat rawatib dengan kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, melakukan puasa di siang hari.
dan kita bangun tengah malam tahajud, wa minal laili fatahajjad. Ini semuanya adalah merupakan obat. Ini semuanya adalah menjadi penghias bagi hati kita, sehingga kita masukkan takwa ke dalamnya. Ini persis seperti kita memasukkan sebuah perabotan rumah yang begitu mewah di dalam rumah yang sudah kita desain dan kita buat dengan sedemikian rupa. Tapi coba kita yang bayangkan ketika perabotan yang tabloan yang cukup mahal, kita membeli dengan uang yang begitu besar, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya penuh dengan debu-debu. Maka apa yang terjadi? Maka perabotan itu juga akan menjadi kotor dan tidak layak kita letakkan dalam sebuah tempat yang tidak layak dengannya. Apalagi kita pertama melanggu lemong, dia juga akan ikut rusak. Maka untuk selamat amal kita, iman kita, dan amal yang kita lakukan selama ini selamat, maka mari kita takhalli dan tahalli, kita bersihkan hati kita daripada berbagai penyakit-penyakit batiniyah. Dan ini adalah merupakan hal yang cukup susah. Ini adalah merupakan hal yang sangat sukar dilakukan oleh semua orang. Dan ini adalah merupakan perjuangan kita di dalam kehidupan. Di samping kita mau melakukan banyak amal, tapi kita bersungguh-sungguh kita letakkan amal itu dalam sebuah tempat yang cukup steril dan bagus. Mudah-mudahan selamat. Iman kita selamat. Iman amal kita selamat. Karena tidak sedikit orang yang beriman tapi tidak mampu menyelamatkan imannya. Tidak sedikit orang yang beramal begitu banyak amal tapi tidak bisa menyelamatkan amalnya. Sehingga ia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa iman dan tidak membawa amal yang saleh. Inilah yang ditakutkan oleh para rasul-rasul, inilah yang ditakutkan oleh para aulia-aulia Allah, dan yaitu para ulama-ulama terdahulu. Inilah penyakit yang cukup ditakuti. Ketika kita kembali kepada Allah dengan su'ul khatimah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang begitu banyak kita kerjakan tidak selamat. Inilah yang sangat ditakuti. Maka berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Ini banyak hal yang perlu kita lakukan untuk kita upayakan supaya hati itu bersih dan supaya hati itu terhiasi dengan bermacam-macam kebaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada